seperti yang baru saja kita temui ini. Dan juga kadang-kadang membuat keputusan MK itu yang susah sekali dioperasionalkan gitu Pak. Seperti semua sekolah harus gratis. Bagaimana? Dan ini harus dipikirkan betul karena itu memberikan dampak yang harus mengikat ini Pak, harus dilaksanakan. Tapi kan nggak mungkin dilaksanakan itu. Dan harus maksud saya dipertimbangkan kondisi negara kita, keuangan negara. Nah oleh karena itu maksud saya Bapak sebagai kita pilih dari DPR, biasanya sih Pak, kalau kita fit and proper test di sini, pokoknya kami akan memperjuangkan dan sebagai utusan DPR. Tapi setelah sampai di sana, lupa Pak bahwa Bapak itu dipilih dari DPR. Ada baru-baru di sini Pak siapa? Kemarin juga semuanya 9 orang memutuskan itu, gitu loh Pak. Itu ada 3 pilihan dari anggota DPR di sana Pak. Maksud saya Bapak punya keyakinan kuat, keteguhan, betul-betul bukan membela sembarangan di DPR, tapi kan Bapak jangan lupa bahwa Bapak dipilih itu dari DPR. Jangan kembali menghantam DPR Pak. Ini kan setelah duduk lupa, saya ini berasal dari DPR. Tapi kan maksud saya mengingatkan Bapak. Mengingatkan kembali kepada Bapak. Kalau kompetensi Bapak, saya pikir kita yakin. Cuman kadang-kadang nanti di sana ada pengaruh kiri kanan, Bapak bisa goyang-goyang. Dan saya minta Bapak teguh dalam pendirian menghadapi hakim-hakim yang lain. Kita betul-betul memikirkan untuk kepentingan masyarakat banyak Pak. Bukan kepentingan jangka pendek, tapi kita mementing untuk jangka panjang, bagaimana negara ini bisa berjalan dengan baik. Itu saja Pak yang saya ingatkan kepada Bapak. Jangan lupa bahwa Bapak fit or proper test di Komisi 3. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Allah Ilyas. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan para anggota. Pak Doktor Samsul. Saya nyebut awalnya repot Pak. Namanya agak ribet saya dibacanya. Ribet saya. Ini beneran ini Pak, roti Pak, rombongan timur. Ini Jakarta Timur begini Pak kami Pak. Susah. Nyebut nama yang keren-keren kami susah Pak. Kalau Samsul itu nama-nama di daerah Condet banyak Pak. Siap Ketua. Siap Ketua. Pak, saya ini tadi saya datang ke sini Pak, mau ke kantor. Saya ingin pakai jas, kayak Pak Rudal, kelihatan ganteng. Tapi setelah saya baca, oh hari ini rapat dengan uji materi dengan MK. Saya langsung pakai baju hitam-hitam Pak. Kenapa saya pakai baju hitam-hitam Pak? Saya setengah frustasi dan berkabung dengan MK Pak. Karena perintis MK adalah pendiri partai saya Pak, Gus Dur. Kalau Bapak ingat dulu. Nah di sini yang saya lihat bahwa MK ini yang pertama penjaga konstitusi. Kita sepakat soal itu, menguji undang-undang. Akhir-akhir ini MK banyak melampaui wewenangnya. Seperti misalnya undang-undang yang baru saja diputuskan oleh MK mengatur urusan teknis. Seakan-akan MK ini ingin melebihi DPR dan pemerintah. Seakan-akan MK ini ingin menjadi lembaga super body
menabrak putusan perkara dan melanggar undang-undang, melanggar aturan nomor 55 tahun 2019 yang dibuat oleh MK itu sendiri. Saya tidak panjang lebar, Pak. Dan saya ingin tanyakan ke Bapak, jika Bapak nanti sebagai terpilih menjadi salah satu hakim MK, setuju tidak bahwa kewenangan MK itu harus dibatasi di dalam menguji materi undang-undang? Karena kalau tidak dibatasi, MK ini seakan-akan sampai teknis dia urus, Pak. Mohon maaf, seakan-akan nggak ada kerjaan yang lain gitu loh, Pak. Nah, yang saya harapkan MK ini jangan sampai membuat kegaduhan politik. Kita baru selesai pemilu, MK ini Pak sudah, saya ingat, coba Bapak review ke belakang. Tahun 2009 MK itu memutuskan pemilu suara terbanyak. Padahal tinggal 2 bulan menuju pemilu. Kemarin seperti itu lagi. Hari ini baru selesai pemilu, memutuskan pemilu harus dipisah sampai urusan teknisnya ini diurus. Jadi saya berharap Bapak menyetujui bahwa nanti kewenangan MK soal uji materi undang-undang ini harus, kalau menurut kami ini fraksi PKB, dibatasi. Terima kasih, Pak. Siap, mantap. Ini orang Jakarta Timur gitu. Berikutnya Bimantoro.